Bangkitnya Dataran Hitam bab 1561 saatnya untuk perbaikan. Dalam sekejap mata, 2,5 tahun berlalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Minos belum pernah berpindah dari kerajaan tata ruang ke istana kerajaan bunga. 4 lubang hitamnya diam-diam berputar pada porosnya sendiri. Pada saat yang sama, para perempuan di negara bagian tersebut terus mengawasi wilayah ruang tersebut seperti sebelumnya. Menggunakan bawahan, sementara pengaruh lokal yang paling penting melanjutkan rutinitas mereka yang biasa. Adele telah bermeditasi selama periode ini, mempersiapkan dirinya sehingga ketika dia mengalahkan Minos, dia dapat segera bereproduksi bersamanya dan mendapatkan hadiahnya. Sementara itu, Bridget berlatih seolah adiknya akan kalah, bersiap menghadapi Minos sekembalinya dia. Tidak ada yang mengira dia akan pergi selama itu. Jadi, setelah bertahun-tahun berada di sana, orang-orang mulai berpikir bahwa Minos akan benar-benar tetap berada di dalam lubang hitamnya hingga ia mencapai akhir tahap ke-8. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan tantangan sang putri. Bridget tidak yakin apakah Minos akan membuat pilihan pengecut seperti itu, tapi menurutnya itu tidak mustahil. Untuk mencegah hal terburuk, dia berlatih untuk menjadi lebih kuat, tapi tanpa terlalu fokus pada jiwanya, yang sudah hampir mencapai level maksimum tahap ke-8. Jika dia bermeditasi seperti Adele dalam situasinya, dia berisiko mencapai level 80 sebelum Minos meninggalkan kerajaan tata ruang. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan haknya. Dan tidak akan ada seorang pun yang menantang Minos dalam hierarki tinggi negara bagian ini. Namun tidak banyak perempuan dengan kekuasaan lokal yang tinggi yang mempertimbangkan kemungkinan yang tidak masuk akal tersebut. Sehingga Ratu masih menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Minos. Terlepas dari keputusannya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk bisa dekat dengannya. Kemudian Hannah diam-diam menunggunya. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, dia akan tetap lebih kuat darinya ketika dia bisa pergi dari kerajaan Dataran Hitam. Dan meskipun dia bisa mengikuti peraturan setempat dan memenangkannya, Hannah tidak percaya Minos memiliki kesabaran sebanyak itu. Jadi dia tidak percaya dia akan tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Ketika dia menerima salah satu sepupunya yang ke-19 pagi ini, dia meredakan kekhawatiran wanita itu dengan mengatakan, "Shannon, kamu dapat kembali ke kehidupanmu yang biasa. Tidak perlu terlalu khawatir tentang Minos. Kamu telah memenuhi apa yang dia minta. Terus awasi pria itu, dan ketika Kaisar Dataran Hitam keluar dari kamarnya tempat persembunyiannya, kamu hanya perlu memberitahunya tentang hal itu. Tetapi yang mulia, sudah lebih dari 3 tahun saya kalah darinya. Semakin hari saya semakin repot karena memiliki hutang itu." Shannon, salah satu orang pertama yang menantang Minos di negara bagian ini, berkata dengan suara rendah. Para wanita dari garis keturunan kerajaan di negara bagian ini telah berevolusi seiring dengan tantangan mereka sedemikian rupa sehingga kalah dan tidak memenuhi perjanjian merupakan beban yang sangat besar bagi mereka. Kalah sudah berdampak buruk bagi kepercayaan diri para wanita sombong ini. Namun andai saja mereka bisa memberikan apa yang mereka berutang kepada pemenangnya, setidaknya perasaan buruk mereka akan berkurang. Tapi Shannon telah menunggu momen ini selama 3 tahun dan tidak bisa tidur nyenyak lagi karena rasa bersalah. Hannah memahami arti kekalahan yang belum terselesaikan bagi seseorang dari garis keturunannya, jadi dia tidak menyalahkan Saint Spiritual level 77 itu. Shannon bertanya, bagaimana kalau dia tidak pernah kembali? Itu tidak mungkin. Dia harus menyerahkan kerajaan Dataran Hitam demi itu. Tapi apakah menurutmu seseorang yang menciptakan tempat itu dari awal seperti dia akan melakukan hal seperti itu? Hannah tersenyum. Shannon, harga diri laki-laki, terutama mereka yang lebih bertalenta, sangatlah besar. Begitu besarnya sehingga mereka membuat keputusan yang tidak rasional yang menempatkan mereka dalam situasi berbahaya. Minos akan melakukan kesalahan karena tergesa-gesa mencapai tujuannya dan meninggalkan negara saya. Itu akan menghabisinya dan memberi negaraku kemenangan yang kita cari. Shannon merasa tidak terlalu sedih setelah mendengar ini. Sementara itu, di dalam kerajaan tata ruang. Saat ini, 2 remaja putri berpenampilan awet muda, dengan pakaian serupa, gaun berwarna pink dan rambut diikat kuncir, sedang asyik mengobrol dan makan. Yang satu berambut merah dan bermata coklat dan tingginya hampir 1,5 meter. Yang lainnya memiliki rambut dan mata oranye, tinggi 1,9 meter, dan memiliki tubuh yang sangat proporsional dan indah. Wanita yang lebih tinggi ini tampak sempurna sehingga pria manapun akan kehilangan dirinya sejenak dalam pancaran mata dan bibirnya. Tapi ini bukan hanya karena kecantikan alaminya tapi karena levelnya. Berbeda dengan level 36, seorang gadis berusia 13 tahun, wanita berambut oranye ini memiliki jiwa kuat level 70. Bibi Kila, versi manusiamu cantik sekali, Sarah berkata kepada sahabatnya di kerajaan tata ruang, rubah kecil, yang baru saja naik level. Kila tersenyum sambil memainkan rambut Sarah dan berkata, itu wajar saja, semua rubah ekor 9 menakjubkan.
Itu bagian dari kemampuan alami kita, pesona. Ibuku bahkan lebih cantik dariku. Sarah melihat ke arah rubah raksasa yang tingginya lebih dari 4 meter, yang sedang memejamkan mata, bermeditasi pada salah satu kerangka raksasa kerajaan tata ruang, dan tersenyum. Kalau begitu aku berharap Bibi Emlyn tidak bertransformasi di depan ayahku. Atau ibuku akan mempunyai pesaing baru. Keduanya tertawa saat suasana meriah di dalam kerajaan tata ruang. Minos baru saja keluar dari periode meditasi terus-menerus selama lebih dari 1,5 tahun, akhirnya mencapai level 73. Ketika dia naik level, dia segera memfokuskan sebagian waktunya untuk melatih keterampilannya agar pemahamannya tidak ketinggalan dari energinya. Oleh karena itu, setelah melihat kemampuannya saat ini, beberapa orang di sana dengan gembira merayakan hasil fantastis pemimpinnya. Minos mendapatkan hasil terbaik pada tahun-tahun pengasingan itu, setelah, dalam waktu sekitar 3 tahun, naik 2 level pada tahap ke-8. Namun selain dia, Gloria baru saja mencapai level 75. Sebaliknya, Ruth dan Abi telah maju lagi pada periode tersebut dan kini berada di level 72. Semua orang di kerajaan tata ruang setidaknya telah mengalami satu kemajuan pada periode itu. Bahkan mereka yang berada pada tahap ke-7 telah mengalami kemajuan sebanyak 2 atau 3 kali dalam tahun-tahun tersebut. Segala sesuatunya begitu menjanjikan bagi orang-orang ini sehingga tempat yang sebelumnya dipenuhi oleh kaisar spiritual kini memiliki lebih banyak orang suci spiritual daripada para kultivator tahap. Di tengah-tengah ini, setelah menyelesaikan pelatihannya dan juga demonstrasi kekuatan, Minos mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan level 75. Sesuatu yang bersifat sementara karena dia menggunakan kemampuannya pada beberapa anggota sektenya. Dengan kekuatan ini, aku akhirnya bisa menggunakan item level rendah kelas 4 secara bersamaan. Dia melihat cincin spasialnya, menantikannya. Namun, selain levelnya yang meningkat pesat dalam periode ini, Minos mendapatkan sesuatu yang lain dari pengasingan ini. Sesuatu yang lain ini benar-benar bertanggung jawab atas kebahagiaan umum orang-orang di sekitarnya, yang merasakan betapa berbedanya auranya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Bangkitnya dataran hitam bab 1562 perkembangan. Setelah menyerap dan membiarkan energi dan hukum tulang raksasa melewati tubuhnya, tubuh dan jiwa Minos telah berubah secara halus. Perubahannya memang tidak signifikan, namun cukup bagi siapapun yang berada di dekatnya untuk merasakan perbedaan auranya yang kini tampak lebih liar, lebih tajam. Seolah-olah ia adalah makhluk yang berbeda dibandingkan beberapa bulan lalu. Tatapannya memiliki daya tembus khas predator, yang mampu menakuti orang-orang yang menghalangi jalannya. Orang asing yang melihat Minos untuk pertama kalinya sejak saat ini akan menganggapnya sebagai orang yang kejam hanya dari penampilan dan auranya dan akan takut akan kehadirannya. Minos sendiri dapat merasakan perbedaan pada tubuhnya dan terkejut namun sangat senang dengan perubahan tersebut. Perasaan yang dia berikan kepada orang lain tidak hanya menjadi lebih tegas, dingin, dan berbahaya. Dia merasa nalurinya telah meningkat, kecerdasannya terkait pertempuran dan bahaya telah berkembang, dan kini pandangannya tentang pertempuran menjadi lebih tajam. Sensasi ini memberitahunya bahwa meskipun dia tidak mengalami kemajuan apapun dalam hal level dalam beberapa tahun terakhir, dia akan tetap lebih kuat dari sebelumnya hanya dengan perubahan ini. Itu memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi Adele. Tapi itu tidak cukup untuk membodohinya. Bridget tidak akan membiarkanku mengambil strategi yang sama dengannya jika aku meninggalkan kerajaan tata ruang dan mengalahkan Adele. Jadi aku harus menjamin aku bisa mengalahkannya dengan pergi dari sini. Dia memikirkannya, tidak terburu-buru untuk pergi. Untuk mengalahkan Bridget, aku harus memiliki kekuatan jiwa yang sedikit lebih tinggi daripada kekuatan Saint Spiritual level 75. Dia menghitung, membandingkan ingatan Henricus Longus tentang tingkat kekuatan dengan situasinya. Bahkan dengan kemampuan bawaanku, aku masih sedikit lebih lemah dari itu. Dengan kata lain, aku harus tinggal di kerajaan tata ruang lebih lama lagi. Dia menyimpulkan, Minos tahu bahwa dia dapat menyerap basis kultivasi Bridget untuk sementara dan masih mencuri energinya melalui seni melahap, yang akan memberinya sedikit kerugian dibandingkan dengan dia. Itu akan menurunkan levelnya dan meningkatkan levelnya, sementara dia akan memiliki lebih sedikit energi untuk bertahan bertarung dengannya. Tapi tetap saja, dia akan sangat dekat dengan posisi yang bisa dia hilangkan, mengingat levelnya saat ini. Jadi dia segera memutuskan untuk tinggal lebih lama di kerajaan tata ruang. Saya akan tinggal di sini sampai saya mencapai level 74. Dia berkata kepada istrinya, menyemangati pasukan elit dan staf sekte awan abu-abu. Bagi mereka, ini menjamin mereka bisa berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa bulan lagi dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ketika Minos berada di dataran hitam, dia harus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekaisaran, sekutunya, dan bawahannya. Karena alasan ini, dia jarang memiliki kesempatan menghabiskan begitu banyak waktu untuk berkultivasi. Orang-orang ini ingin mengambil kesempatan yang dia lakukan sekarang untuk memperkuat diri mereka dengan cepat.
Sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi dalam waktu lama setelah dia meninggalkan tempat ini. Tapi ada seseorang yang mengurangi kegembiraan orang-orang ini. Minos, itu tidak akan berhasil, kata Abi sambil memegangi perutnya yang besar dengan kedua tangannya. Usia kehamilan Abi sudah cukup lanjut, lebih dari 3 tahun sejak mereka menemukan bayi kecil yang tumbuh di dalam perutnya. Meski begitu, dia bisa berkultivasi, karena putra Minos sepertinya tidak terburu-buru untuk dilahirkan. Namun tetap saja, momen kelahiran anak pertamanya tak lama lagi. Menurut prediksi Dilian dan beberapa dokter di Sekte Awan Abu-Abu, kelahiran putra Abi dan Minos akan terjadi antara usia kehamilan 4,5 dan 5 tahun. Jadi jika Minos tetap tinggal di kerajaan tata ruang untuk melakukan terobosan lagi, waktu itu akan mencapai batasnya dan dia berisiko tidak dapat melihat kelahiran putranya. Minos jelas membawa dokter dari pasukannya ke kerajaan tata ruang karena dia tidak tahu kapan tepatnya kelahiran putranya akan terjadi. Dia tidak yakin berapa lama dia akan berada di kerajaan bunga, jadi dia membawa orang untuk melahirkan bayinya di kerajaan tata ruang jika diperlukan. Abi mengira kelahiran anaknya bisa terjadi saat Minos keluar dari pertempuran kerajaan tata ruang, dan dia tidak setuju dengan hal itu. Kalau begitu aku akan tinggal sampai dia lahir. Minos melihat ke perut Abi dan mengatakan itu. Saya yakin itu akan lebih baik, bukan? Dia mengangguk, senang karena suaminya akan melihat kelahiran anak mereka. Mereka yang paling menyukai hal ini adalah individu lain di kerajaan tata ruang, yang menantikan 1 atau 2 tahun ke depan. Sementara itu, di kerajaan dataran hitam, Dilian telah menjaga keadaan ini bersama para suci spiritual tingkat tinggi dari Sekte Awan Abu-Abu sejak Minos pergi. Mereka yakin dengan kemenangan Minos atas para wanita kerajaan bunga dan tentu saja tidak khawatir meskipun sudah lebih dari 3 tahun sejak kepergiannya. Tapi sesekali, mereka akan membicarakan tentang apa yang mungkin terjadi di kerajaan bunga, keadaan tertutup di mana mereka tidak punya cara untuk mendapatkan informasi tentang kejadian internal. Konferensi ini sebagian disebabkan oleh pesan terus-menerus dari Flaming Empire, Isabella, dan orang-orang berpengaruh lainnya yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ditinggalkan Minos di kota kering hanyalah melaporkan status vitalnya dan mereka belum menerima komunikasi apapun dari penguasa mereka. Bagaimanapun, dataran hitam terus berkembang tanpa penguasanya, menjadi semakin kaya sambil menyelesaikan beberapa rencana Minos. Ketika Minos mencapai wilayah utamanya, dia menemukan tempat yang hampir sepi dengan hanya 1 kota. Namun sekarang, lebih dari 30 tahun setelah kedatangannya, tidak ada bagian dari wilayah ini yang dapat digambarkan sebagai gurun atau daerah miskin. Sebaliknya, kawasan yang tidak digunakan untuk pertanian, pembangunan kota, dan jalan raya semuanya dipenuhi dengan hutan lebat, tempat berbagai spesies binatang hidup dan mengawasi penguasa mereka. Pada saat yang sama, lebih dari 100 kota telah diciptakan dan dikembangkan hingga mencapai batas tingkat pembangunan lokal saat ini. Yang kini menampung lebih dari 400 juta penduduk di wilayah kecil ini saja. Ladang pertanian telah mencapai batas yang direncanakan Minos untuk wilayah utamanya, dan sekarang negara mulai mengembangkan lahan di luar inti kekaisaran. Mereka telah mengembangkan tempat-tempat ini sebelumnya, tetapi tidak dengan fokus pada kawasan asli dataran hitam. Tapi mulai sekarang, ketika pulau-pulau terapung muncul di bagian kekaisaran ini, pulau-pulau lain akan mulai menerima investasi besar dari Bank Dataran Hitam. Dengan demikian, migrasi ke wilayah tengah negara bagian ini terhenti. Sementara para migran kini fokus ke wilayah yang akan dikembangkan. Dilian dan stafnya terlalu sibuk mengatur hal ini, jadi mereka jarang mengkhawatirkan situasi Minos, mengetahui bahwa dia lebih suka mereka fokus pada kekaisaran. Pada saat yang sama, kekuatan lokal telah tumbuh lebih kuat pada periode ini, dengan semakin banyaknya orang suci spiritual tingkat tinggi yang bermunculan. Hal ini telah memungkinkan pertukaran lain dengan peringkat Sekte Awan Abu-Abu di Kekaisaran Flaming, yang meningkatkan jumlah orang suci spiritual di dataran hitam menjadi lebih dari 1000. Sementara itu, jumlah orang suci spiritual tingkat tinggi dari sekte di Kekaisaran Flaming tidak pernah setinggi ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1563 saatnya kembali. Setelah pertukaran-pertukaran antara para biksu spiritual di dataran hitam dari Sekte Awan Abu-Abu dan Kekaisaran Flaming, hanya para tetua level 78 dan 79 yang tetap berada dalam kondisi tersebut. Saat ini, di Cloud City, 20 orang suci spiritual mempertahankan kehadiran organisasi tersebut secara lokal, mengikuti rekomendasi dari staf kota kering dan keluarga Edward Stone. Itu adalah jumlah ahli tingkat tinggi yang sangat banyak, yang bahkan tidak dimiliki oleh keluarga kekaisaran sebelum kepergian Haro. Oleh karena itu, meskipun luas wilayah Sekte Awan Kelabu telah sangat berkurang dan jumlah anggota pasukan ini kini hanya tinggal beberapa ratus, ini adalah kekuatan yang paling kuat di negara bagian tersebut. Karena itu, keluarga bangsawan Kekaisaran Flaming dan Sekte lebih takut pada Sekte Minos daripada keluarga kekaisaran itu sendiri. Tetapi karena Isabella telah mengambil alih hampir seluruh fungsi tetua tertinggi di keluarganya,
keluarga kekaisaran tidak sedikit pun gugup dengan kenyataan saat ini. Apa yang dilakukan Minos dan Kerajaan Dataran Hitam hanyalah upaya kecil untuk mempertahankan negara ini pada tingkat yang mendekati sebelum kepergian Harold. Sesuatu yang telah mencegah negara ini memasuki resesi. Karena kehadiran sekte ini, migrasi orang dari negara bagian ini ke Minos dapat diabaikan karena semua orang percaya bahwa dia pada akhirnya akan mengurus kekaisaran. Dengan demikian, evolusi Dataran Hitam tidak hanya menguntungkan bawahan langsung Kaisar Stuart tetapi juga semua sekutunya. Di ibu kota kerajaan Flaming, Quill Payton, ayah Gloria saat ini sedang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan posisinya sebagai pemimpin posisi gereja spiritual ini ketika tiba-tiba rangkaian komunikasinya aktif dengan sendirinya. Patriark Frost, seseorang berbicara melalui benda itu, membingungkan kakek Sarah. Suara itu, gumamnya sebelum berkata dengan nada lebih keras. Kardinal Cobb, itu benar, hehe. Sudah berapa lama sejak kita tidak berbicara? 500 tahun? Suara dalam kristal biru hijau berkata dengan nada lucu. Sebenarnya sudah lebih dari 700 tahun, komentar Joseph singkat sebelum bertanya. Ngomong-ngomong apa hubungan ini? Kupikir salah satu dari kita akan mati sebelum yang satu mencoba menghubungi yang lain. Jangan bicara seperti itu pada atasanmu, Joseph, hehe. Bukannya aku tidak mau berhenti mengawasimu. Hanya saja aku sibuk dengan sesuatu yang penting dan tidak bisa berkomunikasi denganmu selama beberapa waktu. Pria itu berkata, tanpa menunjukkan rasa kesal. Ngomong-ngomong aku telah membiarkan seorang kenalanku mengurus wilayah negara bagianmu dan wilayah utara. Tapi sekarang aku telah kembali ke peran itu. Oh, Yusuf terkejut dengan hal ini. Itu pertama kalinya saya mendengarnya. Selama berabad-abad yang lalu, saya tidak pernah diberitahu bahwa ada orang lain yang mengawasi saya. Kardinal Knight mempunyai cara bertindaknya sendiri. Kardinal Cobb berkomentar sebelum menjadi sedikit lebih serius. Bagaimanapun, Joseph, kudengar putrimu telah membentuk faksi di wilayah utara. Dia sudah mendapat dukungan di Blackrock, Albano, Vogel, Roser, dan Flaming Empire. Saya harus mengatakan, saya terkesan dengan kemampuannya untuk meyakinkan. Aku tahu. Ada apa semua ini? Aku sudah mencoba mengajak Gloria bergabung dengan faksi yang lebih besar, yaitu faksi kita. Tapi dia menolak, jadi tidak ada gunanya. Aku tahu. Knight memberitahuku bahwa kamu mencoba melakukan sesuatu tetapi gagal. Aku di sini bukan untuk menekanmu agar mencoba lebih dari itu. Aku di sini hanya untuk membantumu. Ucap pria itu memotong pembicaraan Joseph. Tentang apa ini? Gloria tidak ingin bergabung dengan faksi yang lebih besar, jadi biar ku beritahu, beberapa faksi besar sudah mengincarnya. Pria itu berkata sambil berpikir. Khususnya, kelompok Pangeran Calvert bermaksud menekan dia dan faksinya agar mereka bergabung dengan kelompoknya. Joseph menjadi lebih serius ketika mendengar ini, membayangkan ini akan menjadi masalah besar bagi Gloria. Calvert Evergreen adalah pangeran ketiga dari keluarga kekaisaran negara bagian itu, salah satu anggota organisasi milik gereja spiritual. Dia memiliki faksinya sendiri dan bertujuan untuk menjadi paus tertinggi berikutnya, menggantikan pemimpin gereja saat ini, yang akan meninggalkan posisinya dalam 100 tahun ke depan. Pemimpin gereja saat ini adalah demigod spiritual level 99, dan karena berada di milenium terakhir kehidupannya. Dia akan segera melepaskan posisinya untuk sementara waktu untuk mencoba maju ke tahap ke-11. Ini adalah kemajuan yang berbahaya dan memakan waktu sehingga 70% dari mereka yang mencobanya akan meninggal, dan 29% akan gagal. Ketika seorang paus agung mengalami hal ini, mereka biasanya akan meninggalkan jabatannya, membiarkan jabatan baru muncul. Biasanya para ahli tersebut akan gagal, sehingga seseorang yang menggantikannya tidak perlu mengembalikan posisinya. Jika mereka selamat, orang-orang yang gagal menjadi dewa ini akan menjalani hari-hari terakhir mereka sebagai penjaga. Bagaimanapun, dengan perubahan yang akan segera terjadi, faksi-faksi utama di gereja sudah bergerak untuk menempatkan kandidat mereka pada posisi yang baik, meningkatkan pengaruh dan kekuatan mereka masing-masing. Calvert melakukan ini dan telah melihat potensi dalam faksi Gloria. Joseph mengetahui tentang keseluruhan situasi gereja dan posisi Calvert, jadi dia tidak menyukai gagasan situasi seperti itu menimpa putrinya. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Ia bertanya kepada atasannya yang juga merupakan teman lamanya. Kardinal di ujung telepon menggelengkan kepalanya secara negatif. Tidak. Selain menjadi bagian dari faksi yang lebih besar, dia tidak akan mendapat perlindungan apapun dari tekanan Calvert dan kelompoknya. Kotoran. Ya, itu situasi yang rumit. Saya sarankan Anda mencoba menjelaskan situasinya kepadanya sesegera mungkin. Tidak akan butuh waktu lama bagi seseorang untuk menemuinya di wilayah utara. Joseph tahu putrinya tidak ada saat ini, meskipun dia tidak yakin dengan lokasinya. Namun dia tidak mengatakan hal itu kepada atasannya dan hanya menerima saran tersebut. Aku akan melakukan itu. Terima kasih atas peringatannya. Bukan apa-apa. Setelah sekian lama, aku berhutang sesuatu padanya, haha.
Oleh karena itu, panggilan antara keduanya berakhir dengan Joseph menyingkirkan susunan komunikasi tingkat menengah kelas 4 yang dimiliki pos ini untuk menerima komunikasi dari kantor pusat gereja. Joseph cukup serius dan khawatir, tidak tahu harus berbuat apa karena dia tidak bisa menghubungi putrinya saat ini. Saya akan mengirim seseorang ke dataran hitam. Saat dia kembali, dia akan menyampaikan pesan itu padanya. Jadi, 19 bulan telah berlalu sejak Minos naik ke level 73. Banyak hal yang telah terjadi dalam kurun waktu tersebut. Namun hari yang ditunggu-tunggu Minos akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu sejak dia mencapai level 74, kelahiran putra pertamanya dan pewaris dataran hitam akhirnya tiba. Di kerajaan tata ruang, Minos dan keluarganya berkumpul di rumah danau, bersama dengan Abi dan para dokter sekte awan abu-abu yang ada di sana saat ini. Sarah adalah orang yang paling tertarik dan juga hadir untuk menemani kelahiran adik laki-lakinya, yang akan lahir beberapa minggu setelah ulang tahunnya yang ke-15, awal dari kehidupan dewasanya. Jadi wanita muda di level 43 ini berada di samping ibunya dan Minos, menyaksikan kelahiran Kendrick Stuart. Bangkitnya dataran hitam bab 1564 kelahiran putra mahkota. Abi sedang berbaring di tempat tidur besar yang mampu menampung hingga 4 orang dewasa secara bersamaan, dengan kaki terbuka ke arah dokter di sekitarnya. Dia berusaha keras, mengikuti saran dokter, wajahnya pucat, dan dia banyak berkeringat. Tapi tidak seperti persalinan Gloria, yang memiliki beberapa jeritan dan ekspresi kesakitan dari si rambut merah, persalinan yang terjadi saat ini agak hening. Namun hal itu seharusnya tidak mengejutkan orang-orang di sana. Bagaimanapun, Abi memiliki kemampuan bawaan untuk memanipulasi reaksi gugup. Justru karena kemampuan bawaannya, dia memblokir lebih dari 70% rasa sakitnya, cukup untuk tidak berteriak karena hampir setiap wanita berteriak saat melahirkan. Namun Abi ingin merasakan bagaimana rasanya melahirkan anak pertamanya, sehingga ia tidak menutup-nutupi 100% rasa sakit yang ia rasakan, meski ia mempunyai kemampuan untuk itu. Di tengah-tengah ini, wanita yang memimpin persalinan sedang berlutut di depan tempat tidur, wajahnya di antara kedua kaki Abi, tangannya di selangkangan permaisuri dataran hitam. 2 dokter lain juga ada di sana, satu untuk membantu dokter di antara kedua kaki Abi, level 77, sementara yang lain menggunakan tekniknya untuk menjaga kestabilan kondisi permaisuri dan pangeran. Selama pekerjaan ketiga orang tersebut, Minos berada di sisi kanan Abi sambil memegang salah satu tangannya, sedangkan tangan wanita lainnya sedang meremas spray tempat tidur itu. Bernafas, bernafas. Dokter pembantu membimbing Abi sementara dokter utama mengikuti pelebaran vagina permaisuri, menunggu saat yang tepat untuk memegang pangeran cilik. Ruth, Gloria, dan Sarah memperhatikan semua yang ada di ruangan itu, dengan cemas menyaksikan kelahiran anak kedua Minos, yang telah mereka nantikan selama hampir 5 tahun penuh. Gloria saat ini berada di level 76 dan Ruth di level 73, sedangkan Abi hanya berada di level 72 karena pada tahun lalu, dia terpaksa berhenti berkultivasi karena perkembangan Kendrick kecil. Adapun Sarah, dia berada 43 tingkat di atas level ayahnya ketika ayahnya sudah dewasa dan bisa dianggap sebagai anak ajaib. Namun meskipun bangga dan bahagia dengan tingkat kesehatan mereka saat ini, yang ada di pikiran para wanita ini hanyalah bertemu dengan Kendrick kecil, yang sudah dinanti-nantikan oleh Ruth dan Gloria untuk disusui. Hal ini terutama berlaku bagi Ruth, yang belum mempunyai kesempatan untuk melakukan hal ini dengan Sarah, karena dia belum menjadi orang suci spiritual pada saat remaja ini lahir. Tapi sekarang dia bisa memanipulasi tubuhnya dengan sempurna, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyusui anak Minos. Jadi, meskipun hanya para dokter yang berbicara di ruangan itu, mereka menyaksikan kepala makhluk kecil perlahan muncul di vagina Abi yang membesar. Kepala itu sudah memiliki beberapa rambut, yang warnanya sama dengan milik ayahnya, yaitu coklat. Tapi di atasnya ada cairan kental, hal yang biasa ditemukan pada bayi saat lahir. Tiba-tiba, Abi mendorong lebih keras dan kepala dokter mengangkat tubuh Kendrick kecil, lalu membungkusnya dengan handuk perak. Sarah dan ibunya melihat ayam kecil dan buah zakar Kendrick lalu tersenyum melihat makhluk kecil yang hanya sedikit lebih besar dari kepala pria dewasa itu. Dokter menamparkan pelan pantat Kendrick, lalu dia mengeluarkan tangisan pertamanya, membuat Abi dan Minos tersenyum. Dalam sekejap, dokter menyerahkan Kendrick kepada ibunya sambil mengucapkan selamat kepada Abi dan Minos. Yang mulia, Kendrick kecil sangat sehat dan kuat. Selamat. Semua orang di sana melakukan hal yang sama ketika Gloria, Ruth, dan Sarah mendekati tempat tidur itu untuk melihat buah Abi dan Minos. Dia perlahan membuka matanya, sesuatu yang jarang terjadi setelah lahir. Mereka melihat mata biru anak ini, yang seperti mata ibunya, indah seperti lautan. Oh, adikku kelihatannya manis sekali. Sarah mengatakan ini, sangat ingin menggendongnya dan bermain dengannya. Gloria dan Ruth setuju sementara Abi menitikkan air mata kebahagiaan saat melihat putranya dalam pelukannya. Sayangku, dia berkata dengan suara rendah dan bangga. Minos memandang bayi yang baru lahir itu dan tersenyum,
Puas, merasa bahwa anak kecil ini cukup kuat. Anak itu. Jadi menit-menit berlalu dengan cepat, Minos, Ruth, dan Gloria mendapat kesempatan untuk menggendong Kendrick kecil untuk pertama kalinya sementara Abby meluangkan waktunya untuk beristirahat. Dia tidak merasakan banyak rasa sakit karena kemampuan bawaannya, tapi itu tidak berarti tubuhnya tidak melemah. Kebalikannya, kondisinya sama buruknya dengan Gloria setelah Sarah melahirkan, dan selama beberapa hari berikutnya, dia harus istirahat agar pulih sepenuhnya. Sementara itu, Sarah dan ibunya memiliki kesempatan untuk menggendong Kendrick lebih lama dari yang diinginkan Abby. Bagaimanapun, setelah 1 jam sejak kelahiran Kendrick, Minos berjalan keluar dari rumah danau sambil menggendong putranya, bertemu dengan ratusan orang di kerajaan tata ruang yang menunggunya di depan rumah itu. Semuanya, ini adalah pangeran pertama kerajaan dataran hitam. Minos mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya, mengangkat bayi yang baru lahir ini agar semua orang di sana dapat melihatnya. Haha, sang pangeran mirip dengan yang mulia. Ya, Anda dapat melihat dari wajahnya bahwa dia akan menjadi seperti yang mulia. Putri Sarah memiliki kemampuan bawaan serta bakat yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah Pangeran Kendrick akan begitu diberkahi oleh surga? Tapi tentu saja, garis keturunan yang mulia sangat kuat. Takdir yang mulia Kendrick hanyalah kesuksesan. Suara-suara muncul di antara orang-orang dari pasukan elit dan sekte awan abu-abu. Sementara itu, monster dari kerajaan tata ruang, Eba, level 67, Putih, tingkat 68, Maida, tingkat 69, dan beberapa makhluk lain di bawah Emlyn, level 73, sedang merayakannya di antara mereka sendiri. Bagi sebagian besar dari mereka, tunggangan Minos atau keluarga kekaisaran, kelahiran buah tuan mereka adalah peristiwa besar yang patut dirayakan. Bagi mereka, itu sama pentingnya dengan kelahiran anak mereka sendiri. Pada momen perayaan ini, Minos mempersembahkan putranya kepada bawahan dan teman terpentingnya di kerajaan tata ruang. Membiarkan Kila dan Emlyn sedikit memijat kepala putranya. Hari ini hanya akan menjadi salah satu perayaan bagi orang-orang ini, yang sepenuhnya bahagia dengan kelahiran Kendrick. Namun juga dengan berakhirnya pengasingan Minos, yang telah membawa hasil yang luar biasa bagi semua orang. Selama lebih dari 4,5 tahun pengasingan Minos di kerajaan tata ruang, para suci spiritual di sana telah meningkat setidaknya 2 kali, sedangkan kaisar spiritual, yang tidak mengubah tahapan, rata-rata telah maju 4 tingkat. Beberapa hanya maju 3 kali, yang tertua dan paling tidak berbakat. Namun ada juga di antara orang-orang paling berbakat dan muda yang telah maju 5 kali dalam periode ini. Sangat terbantu dengan kemampuan Minos dalam mencuri kekuatan tulang raksasa di kerajaan tata ruang. Sedangkan bagi mereka yang mengubah tahapan, mereka setidaknya telah berevolusi 2 level dalam seluruh periode itu. Karena itu, semua orang senang, menunggu Minos pergi sehingga mereka segera memiliki kesempatan untuk kembali ke dataran hitam dan menunjukkan hasil mereka kepada keluarga dan teman-teman mereka. Bangkitnya dataran hitam bab 1565 kembali. Sehari setelah Kendrick Stuart lahir. Setelah perayaan berakhirnya pengasingan Minos dan kelahiran putra mahkota, dia akhirnya kembali ke ibu kota kerajaan bunga. Dia telah memenuhi kebutuhan Ruth dan Gloria, menghabiskan waktu bersama Sarah dan Kendrick, serta tidur di samping Abby yang kelelahan. Karena dia sudah sangat ingin kembali ke dataran hitam, Minos mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orangnya tepat setelah fajar, berjanji untuk tidak melarikan diri lagi dalam jangka pendek. Jadi dia menghilang dari kerajaan tata ruang, muncul di dalam lubang hitamnya, yang semakin kuat dan besar selama bertahun-tahun. Minos segera memunculkan avatar jiwanya, lalu mengendalikan wilayah luar angkasa itu. Dengan melakukan hal tersebut, dia memperkecil ukuran lubang hitam hingga menghilang, salah satu kemampuan manipulatifnya terhadap wilayah ruang tersebut. Selama lubang hitam tersebut tidak jauh lebih tinggi darinya, hingga perbedaan 100%, Minos dapat mengulangi aktivitasnya saat ini di langit di atas istana kerajaan bunga. Segera, proyeksi jiwanya muncul kepada semua orang di sekitar, berbagai pengamat yang terus berada di sana selama beberapa tahun terakhir. Di antara mereka, Ella masih ada, dan dia termasuk orang pertama yang menyadari hilangnya lubang hitam dan kemunculan Minos. Ketika itu terjadi, wajahnya yang tertunduk menjadi cerah saat dia melompat dari tempatnya berada, sambil berteriak. Minos, kamu pengecut, apakah kamu akhirnya akan menghadapi tantanganmu? Tapi kemudian, dia dan semua pengamat di sekitarnya segera menyadari level Kaisar Stuart saat ini. Tingkat 74, dia berhasil meningkatkan 3 level dalam waktu sekitar 4,5 tahun di dalam lubang hitam itu. Sebagai gambaran, bahkan Putri Adele hanya meningkat 1 level pada tahun-tahun itu. Bridget bahkan belum berhasil naik, mendekati level 79 tetapi masih di level sebelumnya, level 78. Mengetahui hal ini, para kasim dan wanita di daerah itu hanya bisa mengerutkan kening dan berseru kaget. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Itu tidak masuk akal. Ya, bahkan jika itu hanya kemajuan 2 tingkat, itu sudah menjadi sesuatu yang mengejutkan.
Tapi orang malang itu telah maju 3 kali. Seorang Kasim berteriak, merasa marah pada kaisar ini. Minos telah bermain dengan mereka dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada seorang pun di sana yang mengira dia akan mendapat kemajuan 1 tingkat pun. Tapi dia telah mencapai 3. Dengan itu, para pengamat tersebut memasang ekspresi mengerikan di mata mereka saat mereka mulai menyadari perbedaan aura Kaisar Stuart. Bukan itu saja, kata seorang wanita level 82. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku merasakan aura aneh datang darinya. Seolah-olah ada binatang buas yang kuat di antara kita. Sage spiritual tingkat rendah lainnya merasakan rambut mereka merinding, menunjukkan bahwa orang yang melayang-layang itu berbahaya. Minos mengenakan armor hitam dan emas tingkat rendah kelas 4, memegang pedang bermata biru dengan peringkat yang sama dengan armor di tangan kanannya. Dia tersenyum ketika dia melihat orang-orang dalam jangkauannya, terkejut dengan kemajuannya. Saya merasa sekarang saya bahkan bisa mencuri energi dari kultivator dengan teknik budidaya tingkat perak yang berada di level 81. Jika saya menggunakan kemampuan bawaan saya pada orang seperti itu, saya dapat menaikkan level saya untuk sementara menjadi 76. Pada level ini, hanya seseorang dengan set teknik tingkat perak level 83 yang dapat mendukung kemampuanku. Minos merenungkan perasaan memiliki sage spiritual tingkat rendah di sekitarnya. Melawan seseorang dengan teknik tingkat hitam, dia bahkan bisa mengalahkan kultivator level 85. Namun, di atas level 70, jarang sekali orang memiliki lebih dari 1 atau 2 teknik dengan kualitas seperti itu. Sebagian besar memiliki set kelas perak yang hampir lengkap. Di atas level 80, orang-orang seperti itu biasanya tidak memiliki teknik yang lebih rendah dari tingkat perak, dan beberapa orang yang lebih berbakat dan memiliki posisi yang baik akan memiliki teknik tingkat emas. Karena itu, Minos tidak lagi mempertimbangkan lawan dengan teknik tingkat hitam dalam analisisnya, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Mempertimbangkan kemampuan bertarungnya melawan lawan dengan kualitas set teknik yang lebih baik adalah hal terbaik yang harus dia lakukan sekarang. Tapi dia tidak akan terlalu memikirkannya dan akan segera bertanya, "Di mana Adele? Aku ingin mengalahkannya dan membebaskan Harold Edwardstone." Setelah mendengar itu, Ratu, yang telah menyadari perubahan di sekitar lubang hitam Minos, muncul di area itu, menatapnya dengan aneh. Yang mulia Minos Stuart benar-benar sebuah misteri. Bagaimana kamu bisa maju berkali-kali dalam waktu sesingkat itu? Dia sangat berbakat. Bagaimanapun, setiap kultivator yang mampu mencapai tahap ke-10 adalah. Tetapi bahkan dia membutuhkan waktu rata-rata 6 tahun untuk setiap kemajuan di tingkat yang lebih rendah dari tahap ke-8. Namun Minos telah naik 3 level dalam waktu yang lebih singkat daripada rata-rata waktu yang dibutuhkannya untuk meningkatkan 1 level. Itu cukup mengesankan bahkan bagi pesilat setengah dewa spiritual pun tertarik. Minos memandang wanita itu dan berbohong. Saya bisa menyerap energi yang ditelan lubang hitam dengan mengolahnya. Itu sedikit mempercepat saya. Apakah itu mungkin? Orang-orang di sekitar bertanya-tanya karena mereka tidak tahu apa-apa tentang wilayah luar angkasa yang telah diciptakan Minos sebelumnya. Ella mendengarnya dan tidak percaya diri lagi dengan kekalahan Minos, merasa telah membuang-buang waktunya hanya untuk melihat kejatuhan lawannya yang tidak akan pernah datang ini. Setelah pertanyaan Ratu McBride, Adele langsung muncul, menatap Minos dengan tatapan jelek, merasa tertipu olehnya. Minos melihat wanita itu dan tersenyum sambil diawasi dalam diam oleh Ratu. Kamu benar-benar pengecut. Kamu melakukan ini karena tahu aku tidak bisa mengimbangimu. Adele berteriak, merasa bersalah. Tidak perlu mencoba menyinggung perasaan saya. Saya melakukan apa yang diperlukan untuk menang, Yang Mulia. Kata Minos, tidak merasa bersalah sedikit pun atas pelanggaran tersebut. Kalian yang menetapkan aturan permainan, dan saya tidak pernah melanggarnya. Sekarang menurut saya tidak adil jika kalian mengeluh. Bridget juga muncul di area tersebut, merasakan betapa berbedanya Mino dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin? Dia terlihat seperti orang yang berbeda. Dia pikir, bahkan auranya. Sepertinya dia sekarang menjadi binatang, bukan manusia beradab seperti sebelumnya. Sang Ratu telah menyadari perasaan yang datang dari Minos, sesuatu yang bahkan dia. Dengan lebih dari 10.000 tahun hidupnya, tidak begitu mengerti dari mana perasaan itu berasal. Tapi sekarang semuanya telah terjadi, dia tidak punya pilihan selain menepati janjinya sendiri dan membiarkan Minos bertarung dengan putri bungsunya. Kalau dia sudah selesai, aku akan menanyakan semua yang kuinginkan padanya. Dia mengerutkan kening, mengetahui bahwa Minos tidak lagi dapat memenuhi janjinya begitu dia kalah dari Bridget atau meninggalkan kerajaan bunga. Dengan satu atau lain cara, dia akan mendapatkan jawabannya. Bangkitnya dataran hitam bab 1566 pertarungan dimulai. Baiklah, Minos, kamu benar-benar pengecut. Sekarang tunjukkan padaku apa yang telah kamu capai dengan bersembunyi. Adele berteriak padanya, sudah mengaktifkan avatar jiwanya. Dia tidak punya pilihan selain menguji kekuatan lawannya dan setidaknya mencoba meraih kemenangannya, tidak peduli betapa sulitnya hal itu.
Sebagai pejuang kerajaan bunga yang bangga, dia akan mencoba yang terbaik melawan Minos. Minos membiarkan lawannya membuat proyeksi jiwanya muncul sambil merasakan level Adele 77. Namun meskipun dia telah mencapai kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, Putri Mahkota Kerajaan Bunga baru saja mencapai kemajuan, jadi levelnya hanyalah seseorang yang baru mencapai level tersebut. Karena itu, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengabaikan kemampuan bawaan Minos sepenuhnya. Dia tersenyum padanya dan berkata, Adele, aku harap kamu tidak menganggap ini masalah pribadi. Aku hanya mencoba menyelamatkan nyawa sekutu yang mendapat masalah karena aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jaga kata-katamu sendiri, Minos. Sekarang lawan aku. Dia terbang ke arahnya setelah kata-kata itu sementara puluhan orang sudah berada di sekitarnya untuk mengikuti tantangan ini. Minos telah naik level dan terlihat sedikit liar. Tapi Adele tidak lemah, dan berada di level 77, dia memiliki peluang bahkan melawan Adele. Minos melihat energi spiritual dan hukum di sekitarnya menyatu melalui avatar jiwa Adele, yang tampak seperti peri besar, bersayap, dan berwarna merah muda terang. Dia kemudian segera mengaktifkan kemampuan bawaannya, mencoba mencuri tingkat kultivasi dari wanita yang seharusnya memiliki kekuatan jiwa lebih banyak daripada dia. Namun perbedaannya hanya sedikit, dalam batas kemampuan dia menangani dan menyelesaikan sesuatu. Berbeda dengan tulang raksasa di kerajaan tata ruang, yang tidak memiliki perlindungan dari kesadaran pemiliknya. Makhluk hidup dapat menggunakan teknik budidaya mereka untuk mencegah orang lain mencoba mencuri energi atau bahkan basis budidaya mereka. Karena itu, Minos tidak bisa mencuri level pesilat setengah dewa spiritual, karena hanya seorang suci spiritual, sementara dia bisa melakukannya dengan tulang-tulang itu, namun pada level mikroskopis. Para penggarap yang masih hidup dapat melindungi diri mereka sendiri dan mencegahnya mencuri sedikit pun kekuatan mereka. Tapi untuk itu, seseorang harus memiliki setidaknya jiwa yang 100% lebih kuat dari Minos, dan Adele tidak memilikinya. Bahkan dengan teknik budidaya tingkat emas, perbedaan antara dia dan Minos hanya sekitar 17%. Meski dalam posisi kurang menguntungkan, Minos langsung berhasil menurunkan level lawannya dan meningkatkan levelnya sendiri. Itu tidak cukup baginya untuk meningkatkan levelnya. Namun, itu cukup membuat Adele melemah untuk sementara, di level 76, sama seperti sebelum pertandingan mereka. Bajingan, dia berteriak ketika dia merasakan kemampuan rohaninya sedikit berkurang. Di saat yang sama, cincin hitam yang berputar-putar muncul di sekujur tubuhnya, mencuri energi yang dia kumpulkan untuk digunakan dalam gerakannya. Minos merasakan energi ini tersedia untuknya, dan segera dia bergerak melawan lawannya. Nalurinya lebih tajam dari sebelumnya, jadi saat dia bergerak, dia tidak bertindak seperti biasanya. Dia terbang mendekati Adele dan menggunakan chaotic gravity miliknya, menarik wanita itu ke arahnya. Saat dia melakukannya, Minos tersenyum dan melepaskan pedang spiritualnya, menyebabkan pedang itu melayang di atas tubuhnya saat dia mengendalikannya dengan pikirannya. Setelah menyerap beberapa pemahaman tentang tulang di kerajaan tata ruang, dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikan senjatanya melalui pikirannya. Jadi dia segera mempraktikkan sensasinya, membuat pedangnya bergerak ke seluruh tubuhnya, meluncurkan serangan yang mengandung kekuatan pembatas dari teknik pedang spasial. Seseorang yang terkena serangan ini tidak hanya akan mengalami kesulitan untuk terpotong oleh salah satu pedang yang dilempar, tetapi juga tidak dapat bergerak selama 1 detik di bawah tekanan teknik. Di sisi lain, saat tangannya bebas, Minos menggunakan indestructible body miliknya dengan lebih kreatif, menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Dia membuka tangannya dan kemudian, dengan telapak tangan terbuka, menggerakkan satu tangan ke tangan lainnya sampai dia bertepuk tangan. Ketika kedua tangannya bertemu, gelombang kejut yang kuat datang dari kedua tangannya menuju tempat proyeksi jiwa Adele terbang ke arahnya, di luar kendali karena chaotic gravity. Ella melihat hal ini dan merasa aneh, karena gaya bertarungnya terlihat sangat berbeda dari yang biasa digunakan Minos. Tindakannya tampak lebih cepat, kreativitasnya dalam bertarung tampak lebih besar, dan karena kombinasi dari semua ini, kekuatannya menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia telah melihatnya bertarung beberapa kali sebelumnya dan menjadi orang pertama yang menyadari perbedaannya. Sementara para wanita lain dan para kasim berusaha mengimbangi pertarungan berkecepatan tinggi ini, Adele menderita karena kemampuan lawannya. Dia berpikir bahwa setidaknya dia bisa bertarung melawannya, tapi ketika dia bergerak untuk menyerang, dia segera harus mengubah rencananya, karena Minos menyerangnya dengan cara yang lebih buruk. Memaksanya untuk bertindak defensif. Setelah beberapa saat pertempuran, dia berada dalam situasi pasif, tidak mampu menyelesaikan serangannya, terus-menerus harus menggunakan teknik pertahanannya untuk melindungi dirinya sendiri. Minos punya banyak cara untuk menyerangnya, mulai dari mengganggunya dengan mimpi tak terbatas hingga menekannya dengan pedang secepat cahaya, yang dapat memotong kulitnya dan bahkan memenjarakannya untuk sementara di penjara tak kasat mata. Pada saat yang sama, dia bisa menariknya ke arah dirinya atau bahkan mendorongnya menjauh bila diperlukan,
yang membuat tindakannya menjadi sangat sulit. Lebih buruk lagi, Minos memiliki proyeksi jiwa yang sangat keras dan tahan, mampu digunakan sebagai senjata, menciptakan serangan improvisasi. Semua teknik ini adalah tingkat emas yang biasanya menjadi keunggulan Adele. Namun saat melawan Minos, dia sedikit tertinggal karena dia tidak memiliki 8 teknik dengan kualitas ini. Hanya 6. Selain tidak memiliki serangan sekuat dia, pertahanan mentalnya tidak sekuat itu, dan dia perlahan merasakan perbedaan antara dia dan dia. Brengsek, apa yang harus saya lakukan agar tidak rugi? Dia bertanya-tanya ketika dia merasakan gravitasi Minos menariknya ke arahnya. Tetapi sebuah pukulan kuat mendorongnya ke arah yang berlawanan, melukai avatar jiwanya. Dia saat ini dalam posisi janin, mencoba melindungi dirinya dengan apa yang tampak seperti cangkang telur semi-transparan, tapi tidak mampu menahan kekuatan lawannya. Di sisi lain, Minos terbang mengelilingi area tersebut dengan sangat cepat sehingga Adele merasa kesulitan untuk mengikutinya. Dia tersenyum, menikmati pertarungan ini saat dia bersiap untuk menerobos pertahanan Adele. Mari kita lihat apakah kamu bisa menerimanya. Dia berteriak sambil meluncurkan tendangan ke arah kulit telur itu. Kekuatan, bangkitnya dataran hitam bab 1567 1 jam. Ketika salah satu kaki Minos mengenai cangkang pertahanan itu, banyak retakan di atasnya segera terbuka, sementara suara melengking dari sesuatu yang pecah terdengar dari sana. Bersamaan dengan itu, Adele merasakan aksi teknik Minos lainnya pada tubuhnya semakin intensif sembari mengungkapkan rasa sakit di wajah cantiknya. Dia mencoba membela diri, meletakkan kedua tangannya dalam posisi bertahan di atas kepala dan dada, tapi tidak banyak yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan berbagai serangan Minos, merasa semakin lelah, sementara dia sepertinya tidak melemah. Tetapi bahkan dalam situasi ini, Minos menyadari perlawanan lawannya dan memberikan sedikit tekanan padanya, mengaktifkan kemampuan jiwanya. Out gelap. Setelah mengaktifkan kemampuan ini, kegelapan menyebar dari tubuh avatar jiwa Minos, menghasilkan kabut gelap menutupi dirinya dan Adele dengan cepat. Itu adalah jenis serangan jiwa, jadi tidak ada pertahanan fisik Adele yang bisa mencegah hal seperti itu. Yang bisa dia lakukan dalam situasi ini hanyalah memiliki jiwa yang cukup kuat untuk mengabaikan efek korosif dari kemampuan Minos. Namun, dia tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Saat dia mempertahankan diri dari serangan Minos selanjutnya, dia tiba-tiba mulai merasakan efek kegelapan itu. Rasa dingin menyelimuti jiwanya, membuatnya merasakan sensasi kematian mendekati dirinya. Bersamaan dengan ini, ketakutan terbesarnya muncul di benaknya, mengungkapkan kelemahannya. Meneguk, apa itu? Dia bertanya-tanya sambil memperhatikan sekelilingnya dengan seksama, melihat siluet aneh di sana yang sangat mirip dengan mimpi buruk terbesarnya. Meskipun tidak ada apa-apa selain dia dan Minos di sekitarnya, dia merasa seolah-olah versi gagalnya ada untuk menghakiminya. Kamu tidak akan mampu, sebuah suara yang mirip dengan suaranya muncul di benaknya. Menyerah, dia mencoba bergerak seolah berusaha melarikan diri dari mimpi buruk ini, tetapi tidak berhasil. Kamu tidak akan pernah bisa naik ke level ini. Suara itu berulang saat dia menghadapi versi gagalnya. Cita-cita terbesar Adele adalah menjadi demigod spiritual dan menggantikan ibunya sebagai ratu kerajaan bunga. Itu seharusnya menjadi takdirnya karena dia adalah putri terakhir Hannah, putri mahkota. Namun, jika dia tidak dapat mencapai tahap ke-10, meskipun dia adalah yang pertama dalam garis suksesi, dia akan kehilangan pilihannya untuk menjadi ratu. Dan menyerahkan kemungkinan ini kepada saudara perempuannya, putri kedua. Putri kedua selalu sangat berbakat, menimbulkan ekspektasi tinggi pada Adele, yang, sebagai pewaris, setidaknya harus memberikan hasil serupa. Sayangnya, hal ini menyebabkan masalahnya dan dia sendiri mengalami mimpi buruk di mana dia tidak dapat mencapai tahap ke-10 dan gagal mencapai tujuannya. Di bawah tekanan Minos, dia mendapati dirinya berada di tengah mimpi buruk ini, kehilangan sebagian perhatiannya dalam membela diri melawannya, membuka celah dalam pertahanannya. Sekarang, Minos memperhatikan momen penentu pertandingan dan melompat ke arah tubuh lawannya, meraih kakinya dan menggerakkannya ke tanah. Menggunakannya seolah-olah Adele adalah palu besar, Minos membanting punggung dan sebagian kepalanya ke tanah, akhirnya menjatuhkan lawannya. Adele tidak memiliki kesempatan untuk menyadari apa yang telah terjadi, dalam keadaan tidak sadarkan diri, ketika efek laut hitam menghilang. Dan dia serta Minos muncul di bawah kabut hitam yang menguap dari sekitarnya. Para wanita dan Kasim di atas level 90 semuanya telah melihat apa yang terjadi di dalam kabut yang mengelilingi Minos. Tapi sage spiritual tingkat rendah dan yang lainnya yang lebih lemah dari itu belum melihat bagian akhir pertarungan Minos dan Adele. Kabut itu cukup kuat sehingga orang di atas level 80 pun tidak dapat melihatnya. Jadi Bridget memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat adiknya yang tak sadarkan diri berada di kaki Minos. Itu akan menjadi rumit. Dia membayangkan, merasa bahwa pertarungan antara dia dan Minos akan lebih seimbang, tapi itu tidak akan mudah baginya.
Di sisi lain, ketika para Kasim dan wanita menggumamkan hal-hal yang hampir tidak dapat dipahami di sekitarnya, Minos melihat ke arah ratu dan berkata, "Itu bisa dianggap sebagai kemenanganku dalam tantangan ini, kan? Dia secara tidak sadar memberiku kemenangan, tapi Yang Mulia bisa menyelesaikan tantangan ini." Hana dan orang lain di sana tahu bahwa Minos dapat menggunakan salah satu fusinya dan membunuh Adele. Jadi bersikeras bahwa wanita harus menyerah sendiri adalah tindakan yang bodoh. Ratu segera menerima hasil pertarungan ini untuk menghindari Kaisar Stuart mengambil tindakan putus asa. "Baiklah, kamu telah mengikuti aturan tantangan, dan lawanmu tidak bisa membela diri melawanmu," kata Ratu McBride. "Anda memenangkan tantangan ini melawan putri saya, Adele McBride. Yang Mulia Minos Stuart, apa yang Anda harapkan sebagai hadiah atas kemenangan ini?" Minos tersenyum puas, mengabaikan banyaknya tatapan jelek ke arahnya, kecewa dengan sikapnya. Dia berkata, "Lepaskan Harold Edwardstone dari komitmen masa lalunya dan biarkan dia kembali ke Flaming Empire." Wanita yang akan menerima benih Harold membalikkan punggungnya dan mengepalkan tinjunya, tidak puas dengan hasil dari Yang Mulia Adele, yang dia percayai tidak akan kalah. Ratu tidak dapat menyangkal Minos karena dia sudah berjanji kepadanya tentang hal ini. Jadi yang dia tanyakan sudah jelas. "Baiklah, aku akan melakukannya. Kamu memegang janjiku. Tapi sekarang, apakah kamu ingin meninggalkan kerajaan bunga, atau kamu akan melanjutkan?" "Saya akan melanjutkan," dia berkata sambil menatap Bridget. "Anda punya waktu 1 jam untuk melakukan apapun. Setelah jangka waktu itu, Anda mungkin ditantang sekali lagi," ucap Hana sebelum muncul di samping Adele dan mengangkat tubuh wanita yang tak sadarkan diri itu. Ratu kecewa melihat putri bungsunya kalah. Tapi setelah apa yang dilakukan Minos, melarikan diri dan kemudian kembali 3 level lebih kuat, hasil ini adalah yang paling diharapkan. Adele tidak bisa berbuat lebih dari yang telah dia lakukan. Dengan begitu, dia tidak menyalahkan putrinya. Namun dia masih berharap dengan hasil yang diperoleh Bridget, yang dapat memberikan apa yang dia harapkan dalam semua ini. Yen Kaisar Stuart yang berbakat untuk keluarganya. Minos mengangguk sebagai penghargaan sebelum dia bertanya, "Saya ingin mengucapkan selamat tinggal pada Harold. Apakah itu mungkin?" "Ya, lakukan sesuai keinginanmu." Minos meninggalkan tempat itu di bawah pengawasan Bridget. Di saat yang sama, wanita yang sama yang membawanya ke Harold sebelumnya menunggu dia menemaninya. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan area itu, meninggalkan banyak kultivator tingkat tinggi dari keluarga McBride yang bersemangat menghadapi tantangan terakhir Minos. Apakah dia akan mempunyai peluang melawan putri ketiga? Ella yang masih berdiri di sana bertanya-tanya sambil menunggu jam istirahat Minos berakhir. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1568 kebebasan. Setelah beberapa saat, Harold mendapati dirinya bebas dari sel tempat dia menghabiskan beberapa tahun terakhir, merasakan kekuatannya kembali setelah menyingkirkan susunan penyegel. Saat dia keluar dari selnya dan meregangkan tubuhnya, dia menyerap energi di sekitarnya dan mulai pulih, kembali ke ketampanannya yang dulu. Minos mengesampingkan hal ini, memberikan orang tersebut kesempatan untuk bersiap meninggalkan tempat dia di penjara selama hampir 1 dekade. Seorang sage spiritual tidak memerlukan banyak usaha untuk memulihkan energi yang cukup agar tidak kelelahan atau tidak berdaya, dan tak lama kemudian Harold memandang Minos, bersyukur. Orang ini telah melakukan hal-hal yang sulit untuk dianalisis mengenai baik atau buruknya kerajaan Flaming. Namun tidak dapat disangkal bahwa Minos telah melakukan lebih dari yang seharusnya dilakukannya dan bertanggung jawab penuh atas pembebasannya. Oleh karena itu, dia berterima kasih kepada Kaisar Stuart dan mendoakan semoga sukses dalam rencananya untuk menyelamatkan Oswald. "Kuharap semuanya berhasil untukmu, Minos. Dan jika itu terjadi, aku ingin menyambutmu dan Oswald di rumahku untuk pesta besar." Harold menjabat salah satu tangan Kaisar Stuart. "Itu pasti akan terjadi." Minos mengangguk setuju. "Yah, aku akan tetap menemani pertandinganmu jika bukan karena hukum setempat." Harold memandang wanita yang telah melepaskannya, tersenyum pahit. Jika dia tinggal lebih dari 1 jam setelah dibebaskan, dia akan berisiko ditantang oleh seseorang, kalah, dan segalanya kembali seperti semula, membawa masalah bagi semua orang. Jadi ketika dia dibebaskan, dia akan mengambil kesempatan untuk pergi secepat mungkin. Selain itu, dia tidak akan pernah kembali ke tempat yang memiliki kelebihan tetapi merupakan mimpi buruk bagi pria. Minos memahami pria ini dan tidak mempermasalahkan kehadirannya. "Itulah hal terbaik yang kamu lakukan, haha." Dengan mengatakan itu, Harold mengucapkan selamat tinggal sebelum membuka lubang cacing menuju bekas wilayah sekte pembunuhan orang suci. Kerajaan bunga memungkinkan pria yang memenangkan tantangannya dipulangkan oleh wanita setempat. Tapi selain Harold tidak mengalahkan siapapun, dia bisa dengan aman meninggalkan negara bagian ini dalam jangka waktu 1 jam yang dimiliki siapapun antara satu tantangan dan tantangan lainnya. Harold sendiri tidak sabar menunggu aksi salah satu wanita tersebut dan kembali ke negaranya, sangat ingin bertemu wanitanya setelah sekian lama.
Dia juga ingin melihat bagaimana keadaan putrinya dan mengamati dengan mata kepalanya sendiri apa yang dikatakan Minos kepadanya sebelumnya. Setelah kepergiannya, Minos ditinggal sendirian bersama wanita itu, yang segera membawanya kembali ke area di mana Bridget sudah menunggu untuk menantangnya. Minos menghela nafas, kembali bersama orang itu untuk melanjutkan pekerjaannya di tempat ini. Sekarang, satu pertarungan lagi, muncul kembali di bagian yang sama dari istana kerajaan tempat dia mengalahkan Adele. Minos bertemu dengan hampir semua orang sebelumnya yang ada di sana untuk mengikuti tantangan berikutnya. Secara khusus, Bridget sudah berada di posisinya, menunggunya. Apakah kamu akan bersembunyi lagi sampai kamu mendapatkan kemajuan untuk mengalahkanku? Bridget tersenyum padanya, mencoba menggoda lawannya. Sial baginya, Kaisar Stuart tidak punya masalah dengan orang-orang yang menyebut dia pengecut karena dia mengabaikan dirinya dari pertarungan untuk menjadi lebih kuat. Melawan pertempuran di mana Anda tidak memiliki peluang untuk menang adalah sesuatu yang bodoh yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap organisasi dan bawahannya. Apa gunanya melawan Adele tanpa peluang menang? Baginya, dia membuat keputusan paling bijak dalam situasi itu, berangkat ke kerajaan tata ruang dan menjadi lebih kuat. Adapun untuk melakukannya sekali lagi, ia merasa tidak perlu karena perbedaan kekuatan antara dirinya dan Bridget tidak sebesar antara dirinya dan Adele beberapa tahun lalu. Jadi dia tertawa mendengar pertanyaannya bukannya tersinggung. Itu tidak perlu, aku bisa mengalahkanmu pada level yang aku miliki saat ini. Oh, kamu yakin akan hal itu? Bridget mengerutkan alisnya. Dia jauh lebih kuat dari adik perempuannya, berada di puncak level 78 dan memiliki pengalaman tempur lebih banyak daripada Adele. Karena itu, ia merasa percaya diri untuk melawan lawan tersebut, meski ia ingat bahwa itu bukanlah tantangan yang mudah. Aku akan menghajarmu sebelum malam tiba, komentar Minos, menyebabkan wanita itu mengepalkan tangannya sebagai tanda tekad. Karena aku ingin melihat hal itu terjadi. Kita punya waktu kurang dari 2 jam hingga matahari terbenam. Jika kamu tidak mengalahkanku dalam waktu itu, aku bisa menganggapmu sebagai pecundang dalam tantangan kami. Dia berkata, menggunakan kata-kata Minos untuk melawan dirinya sendiri. Tidak apa-apa bagiku, kecuali kamu terlambat dalam melakukan tantangan, aku akan menang dalam jangka waktu yang ditentukan. Arogan, dia berkata, marah pada orang ini. Aku ingin melihat apakah kamu akan mengatakan hal seperti itu ketika kamu kehilangan testismu kepadaku, Minos. Itu tidak akan pernah terjadi. Anak kami akan menertawakan sopan santunmu di masa depan. Kamu mempunyai pikiran yang subur. Dia tertawa. Dalam dialog ini, Shannon, wanita bangsawan yang kepadanya Minos mendelegasikan misi untuk menemukan lokasi Mortimer, mengambil kesempatan itu dan mendatanginya. Minos, aku sudah menyelesaikan apa yang kamu minta. Aku punya lokasi Mortimer Burgess. Kata wanita itu, mengalihkan perhatian Kaisar Stuart dari Bridget. Oh, di mana dia? Minos bertanya, tertarik untuk menghabisi Mortimer setelah dia meninggalkan negara bagian ini dan mengalahkan Bridget. Saya memiliki bawahan yang mengawasinya. Ketika Anda menyelesaikan tantangan Anda dengan Bridget, jika Anda menang atau dia mengizinkan Anda, seseorang dari keluarga saya akan membawa Anda ke lokasinya. Shannon berkata, lega karena dia bisa menyelesaikan utangnya kepada Minos. Begitukah? Kalau begitu aku berterima kasih. Dia tersenyum, membayangkan bahwa dia akhirnya bisa membalas kematian Gavin dan menghabisi musuh ini. Dengan penyelesaian masalah itu, dia akan memiliki kedamaian selama beberapa tahun sampai dia diganggu oleh orang-orang di kelompok bajak laut segitiga darah, satu-satunya yang mengganggunya sekarang selain Mortimer. Sempurna. Segera setelah aku selesai dengan ini dan mendapatkan kembali kebebasan Oswald, aku akan mengunjungimu sedikit, bajingan. Dia melihat wajah Mortimer di benaknya. Tersenyum dengan mata terpejam. Setelah hal itu diselesaikan, waktu akan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 jam antara pertarungannya dengan Adele dan kemungkinan tantangan baru berakhir. Ratu McBride dan petinggi negara bagian lainnya muncul di area itu lagi, bersiap untuk menemani tantangan yang dapat merenggut kebebasan Minos. Dengan itu, tidak butuh waktu lama bagi Bridget untuk mengeluarkan tantangannya, memulai lagi pertempuran Minos di kerajaan yang didominasi wanita ini. Saat tantangan kedua ini dikeluarkan, Minos tidak membuang waktu dan segera mulai menggunakan seluruh keahliannya, dengan rencana untuk memancing lawannya ke dalam jebakan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1569 kemenangan terakhir. Saat pertandingan antara Minos dan Bridget dimulai, keduanya mendemonstrasikan avatar jiwa mereka, tidak lambat dalam mengaktifkan teknik utama mereka untuk melindungi diri atau menyakiti lawannya. Hal ini terutama berlaku untuk putri ketiga, yang mengetahui bahwa Minos dapat mencuri basis kultivasinya dan energi yang dapat dia kumpulkan di sekitarnya. Untuk mencegahnya melakukan hal ini secara efektif, dia mencoba mengedarkan teknik kultivasinya bersama dengan teknik ofensifnya. Menciptakan pertahanan ekstra pada jiwa dan energi spiritual di sekitarnya. Tapi dia tidak lari untuk mencoba menyerang Minos, pertama-tama mengaktifkan teknik pertahanannya untuk melindunginya dari berbagai teknik Minos.
Dia melindungi pikirannya dengan teknik khusus pada atribut itu. Pada saat yang sama, armor spiritualnya bersinar, tumbuh menutupi bagian proyeksinya yang belum tertutup. Di sisi lain, Minos segera mulai menggunakan kemampuan bawaannya ditambah dengan seni melahap melawan wanita itu sebelum mulai melanjutkan dengan teknik jarak jauhnya. Karena perbedaan tingkat energi keduanya tidak terlalu besar, di bawah 100% yang membatasi Minos, dia segera berhasil mencuri sebagian kekuatan wanita itu. Secara bersamaan, sebagian energi bebas di langit dan bumi yang dia kumpulkan diserap oleh Minos. Pedang spasial. Dia membuat pedangnya bergerak sendiri sambil meluncurkan pedang spiritual yang menembus ruang angkasa setelah menjauh dari senjatanya. Melakukan perjalanan dengan cara yang mustahil untuk menebak dari mana datangnya. Kemampuan khusus dari pedang Minos saat ini adalah tipe yang mampu memberikan kekuatan korosif pada bilahnya, mampu menurunkan pertahanan mental orang yang terkena pedang yang diciptakannya. Di tengah serangan senjata ini, Minos mulai menarik lawannya ke arahnya, menggunakan Chaotic Gravity Attraction untuk memaksanya mendekat padanya. Bridget mencoba terbang berlawanan arah dengan gaya tarik yang dihasilkan oleh teknik Minos. Di saat yang sama, pertahanannya menderita akibat serangan mental dan pedang yang dilemparnya. Teknik gerakannya tidak sebaik Minos, jadi dia bergerak dengan susah payah untuk melawan gerakannya, yang menyatu tanpa banyak waktu di antara keduanya. Brengsek itu benar-benar jenius. Wanita level 78 ini berpikir selama pertarungannya, merasakan di dalam dirinya apa yang telah dialami adik perempuannya selama pertarungan sebelumnya. Tekniknya tidak jauh berbeda dengan Adele. Oleh karena itu, dia memiliki beberapa kelemahan wanita itu, meskipun levelnya mengurangi ukuran kelemahan tersebut. Namun, meski merasakan tekanan yang ditimbulkan Minos, wanita ini berhasil melakukan lebih dari sekadar membela diri, seperti yang terjadi pada adiknya. Bridget sesekali berhasil menemukan ruang untuk menyerang Minos sehingga membuatnya kesulitan beraksi. Jadi saat Minos bergerak, mencoba memancing lawannya ke dalam jebakan, ruang di sekitarnya terkadang terkompresi dan meluas dengan salah satu teknik ofensif Bridget. Teknik ini akan menciptakan kantong vakum dalam rentang tertentu dari wanita tersebut, yang dapat menghancurkan apapun yang ada di dalam kantong tersebut atau meledakkannya. Dengan penggunaan vakum yang sebaliknya, Bridget dengan terampil menggunakan kemampuan ini di sekitar avatar jiwa Minos. Membuat pertahanan pada proyeksi ini berfungsi sementara dia merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh sisa kekuatan serangan ini. Namun itu tidak cukup membuat Kaisar Stuart gugup. Sambil menahan serangan fisik Bridget, yang bisa dia lakukan hanyalah mendapatkan apa yang diinginkannya karena teknik mental hampir tidak berhasil melawannya karena mimpi tak terbatas dan laut gelap. Tanpa disadari, Bridget semakin dekat dengan Kaisar Stuart, tertarik padanya oleh Chaotic Gravity. Dia juga perlahan-lahan semakin dekat dengannya, yang membuat gaya gravitasi yang menguntungkannya semakin kuat untuk diabaikan oleh wanita itu. Ratu McBride menyadari apa yang terjadi dan mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang coba dilakukan Minos. Anda tidak bisa mengatakan dia memiliki keuntungan dalam pertarungan hanya karena dia berhasil menarik lawannya ke arahnya. Dari apa yang Hannah lihat, Minos mendorong, tapi Bridget juga berhasil melukainya sesekali. Pada awalnya, ini seharusnya menjadi pertarungan yang seimbang, sulit untuk mengatakan siapa yang bisa menang hanya dengan hasil awal. Apa yang dia coba? Wanita level 93 ini memandang Minos dengan mata menyipit, mempertimbangkan kemungkinan. Bahkan jika dia berhasil membuat lubang hitam, Bridget tidak akan tertipu. Dia akan bisa melarikan diri pada waktunya. Lalu apa gunanya? Apakah dia punya kartu di balik lengan bajunya? Kartu yang ada di lengan bajunya tidak mungkin merupakan artefak yang bersamanya karena selain Bridget memiliki item sebagus milik Minos, Arai dilarang dalam tantangan tersebut. Namun tak lama kemudian, Ratu dan semua orang di area itu akan mengetahui apa yang ada dalam pikiran Minos untuk mengalahkan seseorang yang memiliki sedikit keunggulan dibandingkan dirinya dalam hal kekuatan. Sementara Ella merasa khawatir melihat pertarungan Mino, takut dia akan menang, dia akhirnya menunjukkan apa yang ada dalam pikirannya. Minos menggerakkan tangannya dan mengaktifkan dua tekniknya secara kombinasi, menggabungkannya untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Dengan melakukan ini menggunakan Infinite Dream dan Chaotic Gravity, Minos menunjukkan saking reality kepada para wanita kerajaan bunga ini, yang menunjukkan kekhasannya. Tidak seperti orang biasa, seperti mereka, dia dapat menggabungkan beberapa tekniknya dan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seorang kultivator tingkat tinggi. Bridget tidak bisa melakukan hal yang sama seperti dia, dan saat menghadapi realitas gemetar, dia mengutuk Kaisar Stuart sebelum menelan ludahnya karena ketakutan. Sial, aku harus menanggung ini. Dia merasa tubuhnya meninggalkan jiwanya sementara dunia seakan berguncang tak terkendali. Minos tersenyum, tetapi Bridget tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya orang-orang yang melihat di tempat itu yang melihat jebakan yang dia buat untuknya saat tubuhnya terbang ke arahnya. Setelah melakukan fusi pertamanya, Minos melakukan fusi kedua, menciptakan beberapa lubang hitam kecil di sekelilingnya dan lubang hitam yang lebih besar di depannya.
Dengan terciptanya wilayah ruang angkasa ini, dia segera menggabungkannya dengan maksud untuk menelan tubuh Bridget yang hampir tak berdaya. Itulah akhir dari tantangannya, dia berteriak, melihat wanita itu tanpa pertahanan apapun menuju ke lubang hitamnya yang lebih besar, ditarik ke arah itu oleh lubang hitam di area sekitarnya. Kotoran, Bridget hampir tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi ketika dia merasakan hawa dingin yang tidak salah lagi dalam jiwanya. Dia menyadari bahwa dia berada dalam bahaya kematian. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk lepas kendali dari teknik Minos. Karena terlalu dekat dengan lubang hitamnya dan terhalang oleh realitas gemetar, yang memerlukan waktu beberapa saat untuk menghilangkan efeknya. Dalam situasi ini, Hannah McBride hanya bisa memejamkan mata dan menghela nafas, melihat putri bungsu ketiganya akan mati jika dia tidak bertindak. Ini kemenanganmu, Yang Mulia Minos Dwarf. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1570 keberangkatan. Ketika Bridget berada di ambang hidup dan mati, hampir melewati titik tidak bisa kembali dari lubang hitam, Ratu McBride menggerakkan salah satu tangannya seolah ingin meremas balon. Setelah melakukan hal tersebut, tekanan besar muncul di sekitar lubang hitam yang diciptakan oleh Minos. Menyebabkan wilayah ruang angkasa ini runtuh dengan sendirinya hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Pergerakan Ratu begitu kuat dan cepat sehingga wilayah ruang itu tidak punya waktu untuk menyerap kekuatannya, dikompresi sedemikian rupa hingga meledak sebelum sempat berevolusi. Energi spiritual dalam jumlah besar tumpah ke sekeliling, keluar dari wilayah ruang angkasa saat Minos dan Bridget terlempar. Angin kencang akan terbentuk di sana, yang tentunya dapat merusak separuh kota bunga. Namun, Kepala Kasim negara ini bertindak dan menciptakan penghalang besar berbentuk bola di ruang dengan radius 1 km, menjaga semua kerusakan di dalam ruang tersebut. Hanya Minos yang berada di dalam bola itu, sementara tubuh Bridget sudah berada di bawah kendali Ratu, dalam posisi yang sama saat dia menonton seluruh pertandingan. Karena itu, Minos menderita akibat ledakan lubang hitamnya sendiri, menghabiskan 2 menit penderitaan di dalam ruang tertutup itu. Kotoran, dia menggunakan seluruh energinya untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya melalui Devouring Art dan Indestructible Body, sementara armornya juga membantunya. Tetap saja, dia menderita beberapa kali pukulan dari angin kencang di ruang itu, yang, bersama dengan energi spiritual, sepertinya membentuk bilah dan tinju ke tubuhnya. Ratu telah memberinya kemenangan, namun merupakan tanggung jawab Kaisar Stuart untuk menahan ledakan fusinya. Dia telah menjamin bahwa dia tidak akan bertindak melawannya dan bahwa peraturan setempat akan dipatuhi dengan ketat. Tapi dia tidak pernah menjamin dia akan melindunginya dari dirinya sendiri. Dalam situasi ini, dia membiarkan Minos mengatasi masalahnya sendirian. Saat dia menderita, Ella menghela nafas saat dia menyerah untuk melanjutkan ke sana. Minos telah mengalahkan kedua putri tersebut, dan selama dia selamat dari situasi saat ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Oswald dan meninggalkan kerajaan. Brengsek, orang malang itu yang melakukannya? Dia meratap. Pada saat yang sama, berbagai ahli ke-9 dan ke-10 di daerah sekitarnya kecewa atas kekalahan kedua putri dan hilangnya gen Minos di negara bagian ini. Jika mereka tahu bahwa Minos dapat berkultivasi di dalam salah satu lubang hitamnya, mereka tidak akan pernah mengizinkannya melakukan hal seperti itu. Sayangnya bagi mereka, Minos tidak pernah menunjukkan seluruh kemampuannya dan belum pernah bertindak dengan sikap penuh perhatian seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang ini mau tidak mau menyesali bahwa mereka memiliki informasi yang tidak lengkap. Wanita yang seharusnya menerima gen Oswald melihat Minos menumpahkan darah ketika tekanan di dalam bola itu menurun, dan dia meratap, berbalik dan segera pergi. Dia lebih menginginkan gen Oswald daripada wanita yang kehilangan gen Harold. Namun dengan hasil ini, kehilangannya tidak dapat dikembalikan lagi, dan dia tidak dapat bertahan lagi. Sial, Minos, kepengecutanmu menyelamatkanmu. Adele yang sudah sadar mengatakan hal tersebut dengan lantang sambil mengepalkan tangan sambil mengamati situasi rivalnya. Pada saat itu, Kepala Kasim membuka kancing perisai berbentuk bola di sekitar ruang itu, akhirnya membebaskan Minos. Merasa bebas dan menanggung situasi yang menyakitkan itu, Kaisar Stuart berhenti melayang, kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia jatuh dari langit dan jatuh ke air mancur istana kerajaan setempat, menghancurkan tempat itu seolah-olah ada meteor yang jatuh di sana. Aduh, Minos mengungkapkan rasa sakit dalam ekspresi dan suaranya, merasakan setiap serat tubuhnya sakit. Ratu melihat betapa tangguhnya dia dan menghela nafas. Kamu mengalahkan putri bungsuku yang ketiga. Apa yang kamu inginkan? Uhuk. Minos batuk darah, mencoba mengatakan apa yang diinginkannya. Lepaskan Oswald dan kirim kami ke Flaming Empire. Ratu memejamkan mata dan menunjuk ke wanita yang sama yang telah membebaskan Harold untuk menemani Kaisar Stuart. Baiklah, Anda bebas pergi ke sana. Saya berharap dapat melihat Yang Mulia Minos Stuart lagi di negara saya suatu hari nanti. Lain kali, prajurit saya tidak akan terlalu mewaspadai Anda. Batuk, selamat tinggal. Minos tidak banyak berkomentar, tidak berniat kembali ke negeri mimpi buruk ini.
Dia menuju ke arah wanita level 89 itu, berusaha menahan rasa sakit di tubuhnya sebaik yang dia bisa. Dengan begitu, dia meninggalkan ibu kota kerajaan bunga, melihat beberapa orang di sana untuk terakhir kalinya, tetapi bagi sebagian lainnya. Ini bukan kali terakhir mereka bertemu. Salah satu wanita yang ditinggalkan Shannon menemani Kaisar Stuart, siap menunjukkan lokasi Mortimer saat ini. Wanita level 89 melihat tatapan ratu dan segera membuka lubang cacing dengan tujuan tertuju pada posisi Oswald. Baiklah, aku akan membawamu ke Oswald Coleman dan kemudian menurunkanmu di dekat perbatasan antara kerajaan dan Flaming Empire. Oke, beberapa menit kemudian, Minos melihat kakeknya dibebaskan dari sel yang dia lihat sebelumnya. Tidak memberikan waktu bagi orang ini atau dirinya sendiri untuk beristirahat dan segera berangkat ke perbatasan negara bagian ini dan tujuannya. Minos tidak mau mengambil risiko tinggal di tempat ini lebih dari 1 jam, jadi dia mempercepat kepergiannya dari kerajaan bunga. Meninggalkannya untuk ditanami nanti ketika dia berada di kerajaan Flaming. Oswald telah memahami cucunya dan pergi untuk memulihkan diri di kemudian hari, ingin sekali kembali. Sekarang setelah Harold dibebaskan, baik dia maupun keluarganya tidak lagi berhutang pada House Edwardstone. Karena itu, dia akhirnya bebas untuk hidup sesuai keinginannya, menjelajahi dunia spiritual, dan membantu cucunya sebanyak yang diperlukan. Jadi, dalam waktu kurang dari 30 menit setelah kekalahan Bridget, prajurit Minos, Oswald, dan Shannon tiba di perbatasan negara bagian ini dengan negara bagian Harold. Baiklah, kamu diantar sesuai janjiku, kata wanita level 89 sambil hanya melihat ke arah Minos. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi. Jika tidak, kami akan memahami keberadaan Anda sebagai tanda ketertarikan Anda untuk tinggal di kerajaan. Kamu tidak perlu memberitahuku apapun. Minos tersenyum. Kemudian ketiganya terbang menuju kekaisaran, dan Oswald secara aktif berbicara dengan cucunya tentang kemajuan orang ini dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah-tengah ini, sage spiritual level 85 dan para wanita dari pos perbatasan yang Minos lewati bertahun-tahun yang lalu melihatnya melintasi perbatasan itu, sambil menghela nafas. Dalam kasus pria ini, dia senang akhirnya melihat Kaisar Stuart meninggalkan negara bagian tersebut, memberi mereka kesempatan untuk tetap memiliki hubungan positif di masa depan. Ini bagus, pria ini berpikir. Di masa depan, aku akan mengundangnya mengunjungi Kekaisaran Timur. Saat dia memikirkan hal itu, tiba-tiba seseorang yang tidak diharapkan oleh pria ini maupun orang lain di sekitarnya muncul di depan kelompok Minos tepat setelah dia memasuki Flaming Empire.